Selamat siang, saya yang bernama Richard Morris Dewaho dengan NIM 8660127737 UPBBJ Medan, Kojar Balige. Saya akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, saya di sini menyediakan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu mikroskop. Ya, ini mikroskop cahaya, dan yang ini ada bunga dan biji dari buah terong. Selanjutnya batang dari singkong, lalu bawang, jahe, ini ada bunga cocor bebek, kentang, dan ini contohnya eceng gondok, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi atas dua. Yang pertama dia secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Kalau secara vegetatif dia tidak melakukan perkawinan, sedangkan generatif melakukan proses perkawinan. Bagaimana proses perkawinan pada tumbuhan itu nanti akan kita bahas atau kita teliti menggunakan mikroskop. Ini bunga, bagian-bagian bunga nanti kita akan belah dia, baru kita lihat nanti mikroskop. Udah? Dan yang selanjutnya adalah vegetatif, yaitu ada beberapa vegetatif. Yang pertama dia tunas, ya. Tunas atau tumbuh di sepanjang tumbuhan induk. Contohnya itu pohon pisang. Kita pohon pisang nanti kita bawa ke sini, tidak ada contohnya, nanti akan saya buat. Ya, kita foto nanti pohon pisang. Yang kedua umbi lapis. Ini ada umbi lapis. Ya, ini pada bawang merah. Kita akan membelahnya. Ya, kita lakukan pembelahan terhadap bawang ini. Sebenarnya bagaimana yang umbi lapis itu? Ini dia contohnya. Dia berlapis-lapis. Jadi ini nanti akan tumbuh tunas dari sini, membelah lapisan-lapisan dari bawang ini. Inilah contohnya umbi lapis untuk meneruskan generasi, ya, pertumbuhan dan perkembangan. Udah. Baru yang selanjutnya adalah umbi batang, yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Contohnya kalau umbi batang dia kentang. Ini kentang dia. Ya. Yang selanjutnya umbi akar, membengkak dan berisi cadangan makanan. Contohnya wortel dan dahlia. Ataupun kalau bisa kita lihat ini buahnya buah dari singkong. Ya. Yang selanjutnya geragi. Geragi itu batang menjalar di atas atau di dalam tanah, kemudian tumbuh tunas dan akar baru dari buku-bukunya. Contohnya stroberi dan rumput tegi. Contoh kita rumput tegi. Tunggu sebentar, ya. Seperti inilah rumput tiki. Batang menjalar di atas atau di dalam tanah. Dari buku-bukunya ini akan muncul tunas. Inilah rumput tiki. Baru yang selanjutnya adalah rimpang atau rizoma. Batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah memiliki buku dan tunas. Contoh jahe dan kunyit. Inilah contoh jahe. Ini di dalam tanah. Jadi dari sini nanti ujung-ujungnya ini akan tumbuh tunas baru. Ini akan membentuk rizoma, ya, geragi. Tumbuh nanti dari sini, dari dalam tanah. Dan yang selanjutnya spora atau organ reproduksi pada tumbuhan tidak berbiji. Contohnya ini tumbuhan paku. Dan ini contohnya vegetatif juga dari daun cocor bebek. Contohnya ini. Nanti kalau kita tanam ini ke dalam tanah,
dari sela-sela daunnya ini akan tumbuh tunas, ya, akan tumbuh tunas. Itulah contohnya. Oke, sekian untuk tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Inilah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Jadi nanti ini akan terjadi penyerbukan. Kalau dalam tumbuhan dikatakan dia penyerbukan, kalau di manusia dan hewan dinamakan perkawinan. Jadi terjadinya penyerbukan, jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Ini nanti akan kita belah bagaimana serbuk sari ini dan bagaimana kepala putik. Inilah contoh bagian-bagian dari bunga, ya. Ini ada nanti kelopak yang di bawah dari mahkota bunga ini, yang di bawah dari warna ungu. Inilah mahkota bunga. Inilah putik yang warna kuning, dan yang paling atas adalah serbuk sari. Jadi di dalamnya ini nanti akan ada bakal buah. Jadi setelah nanti terjadi penyerbukan, bakal buah akan berkembang menjadi biji ataupun buah sehingga membentuk seperti ini. Di dalamnya ini nanti akan ada biji. Kalau kita belah secara langsung, ada biji nanti di dalam terong ini. Contohnya ini, biji dari buah terong. Ini contohnya bijinya yang kecil-kecil ini. Ini adalah bijinya. Jadi ini nanti akan ditanam ataupun jatuh ke tanah. Ini akan membentuk terong yang baru ataupun tumbuhan yang baru. Oke, inilah contohnya serbuk sari. Inilah nanti yang akan jatuh ke atas kepala putik untuk melakukan penyerbukan. Inilah contoh serbuk sari yang akan jatuh ke atas kepala putik. Yang ini yang di pinggir-pinggirnya ini akan nampak. Inilah dia gambar kalau dilihat dari mikroskop putik, ya. Jadi serbuk sari nanti akan jatuh ke sini. Terjadilah proses penyerbukan. Inilah penampang dari dasar bunga yang akan menjadi bakal buah pada tumbuhan.